Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel SC Lubar, yaitu channel yang berisi pembahasan riset dan statistik. Pada pembahasan kali ini, saya akan sharing bagaimana cara melakukan uji heteroskedastisitas dengan metode Glatzer dan dengan metode scatter plot. Saya akan awali dengan pembahasan dari konsep uji heteroskedastisitas. Selanjutnya, akan diberikan tutorial langsung langkah-langkah dalam melakukan uji heteroskedastisitas dengan metode Glatzer dan scatter plot pada program SPSS. Apabila saudara ingin mendapatkan materi data yang digunakan pada tutorial ini, silakan untuk meninggalkan alamat email di kolom komentar, subscribe, dan tekan tombol lonceng pada channel ini apabila konten di channel ini memberikan manfaat. Uji heteroskedastisitas adalah merupakan bagian dari salah satu syarat uji asumsi klasik dalam analisis model regresi. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain pada model regresi. Jika varians dari nilai residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut terjadi heteroskedastisitas. Terjadinya heteroskedastisitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan suatu model regresi linear tidak efisien serta tidak akurat. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas. Untuk melihat suatu model regresi terjadi gejala heteroskedastisitas atau tidak, dapat dilakukan dengan metode Glatzer dan scatter plot. Dan pada pembahasan ini, kita akan praktikkan dari dua uji heteroskedastisitas ini. Sebelumnya kita pahami terlebih dahulu dasar pengambilan keputusan dari uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas dengan metode Glatzer adalah jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas. Namun, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan terjadi gejala heteroskedastisitas. Kemudian apabila uji heteroskedastisitas menggunakan metode scatter plot, maka dasar pengambilan keputusan tidak terjadinya heteroskedastisitas adalah 1. Jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0. 2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja. Yang ketiga, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk suatu pola, bergelombang, melebar, kemudian menyempit dan melebar kembali. Yang keempat, penyebaran titik-titik data ini tidak membentuk suatu pola. Baik, untuk memudahkan pemahaman, kita lanjutkan dengan melakukan praktik langsung bagaimana langkah-langkah di dalam melakukan uji heteroskedastisitas. Berikut adalah sebuah data penelitian yang meneliti pengaruh kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap minat beli konsumen, di mana kualitas produk dan kualitas pelayanan adalah merupakan variabel independen
dan minat beli konsumen adalah merupakan variabel dependen. Kualitas produk dilambangkan dengan X1, kualitas pelayanan dilambangkan dengan X2, dan minat beli konsumen dilambangkan dengan Y. Data yang saya blok ini adalah merupakan jawaban dari hasil kuesioner yang pada kuesioner ini menggunakan skala Likert, yaitu dari skala 1 sampai dengan 5. Dan data yang saya blok ini adalah merupakan hasil dari penjumlahan dari masing-masing jawaban soal kuesioner, di mana variabel X1 atau kualitas produk ini memiliki 6 butir soal kuesioner, yaitu soal 1 pada variabel X1 dilambangkan dengan X1_1, kemudian soal kedua dari variabel X1, soal ketiga dari variabel X1, dan seterusnya hingga soal ke-6 dari variabel X1. Begitu juga pada variabel kualitas pelayanan yang dilambangkan dengan X2, ini memiliki butir soal kuesioner sebanyak 11 soal. Dan pada variabel Y atau variabel minat beli konsumen, ini terdiri dari 4 butir soal kuesioner. Yang akan kita gunakan dalam olah data untuk melakukan uji heteroskedastisitas adalah total skor dari masing-masing variabel. Saya berikan tanda warna kuning pada data yang akan kita lakukan uji heteroskedastisitasnya. Semua total variabel saya berikan tanda warna kuning. Kita buka program SPSS-nya. Kita tunggu sampai jendela kerja SPSS terbuka. Ya, jendela SPSS terbuka, kita klik cancel. Langkah pertama adalah kita memberikan tempat atau nama kepada masing-masing variabel yang akan kita uji heteroskedastisitasnya. Kita klik variable view. Kita berikan nama di sini sebagai variabel X1. Kemudian ini variabel X2, dan selanjutnya adalah variabel Y. Dan pada label kita bisa tulis keterangan X1 adalah merupakan kualitas produk, kemudian X2 adalah merupakan kualitas pelayanan, dan X3 adalah merupakan minat beli konsumen. Selanjutnya, kita pindahkan data tabulasi yang hendak kita uji heteroskedastisitasnya. Kita masuk ke data view, kemudian kita ambil data yang hendak kita uji. Karena pada prinsipnya yang kita uji adalah dari total jawaban masing-masing variabel, maka kita hanya mengambil dari total jawaban kuesioner masing-masing variabel. Kita pindahkan total jawaban kuesioner dari variabel X1 masuk ke lembar kerja SPSS di data view. Kita paste pada kolom X1. Selanjutnya kita pindahkan total dari variabel X2, kita copy, kemudian kita ke lembar kerja SPSS, kita paste di kolom X2. Selanjutnya variabel Y, kita pindahkan jumlah skor dari variabel Y. Klik kanan, kita klik copy, kemudian kita ke lembar kerja SPSS, kita pindahkan di kolom Y, kita klik paste. Ya, ini data sudah dipindahkan ke lembar kerja SPSS.
Pada data tabulasi kuesioner, ini bentuknya adalah data interval yang bulat, artinya tidak ada angka di belakang koma, ya, merupakan angka bulat bukan angka desimal. Oleh karena itu, pada data yang ada di SPSS ini kita rubah terlebih dahulu supaya angkanya menjadi angka bulat, tidak ada angka di belakang koma. Caranya, kita masuk ke variable view, kemudian pada kolom desimal kita rubah angka 2 ini menjadi angka 0. Ya, selanjutnya pada kolom measure ini kita rubah menjadi data scale. Ya, sudah berubah semua. Kemudian kita klik data view. Kita lihat data sudah berbentuk bulat. Pada pelatihan uji heteroskedastisitas ini, yang pertama kita akan melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glasser. Selanjutnya menggunakan metode scatter plot. Prinsip di dalam kita melakukan uji heteroskedastisitas dengan metode Glasser adalah dengan meregresikan variabel independen dengan nilai absolut residual. Jadi kita meregresikan X1 dan X2 ini dengan nilai absolut residual. Untuk mendapatkan nilai absolut residual, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai unstandardized residual dari model regresi X1 dan X2 terhadap Y. Dan pada saat melakukan uji normalitas, kita juga pernah berlatih bagaimana untuk mendapatkan nilai residual dari model regresi. Setelah nanti mendapatkan nilai unstandardized residual, kita mentransformasikan nilai unstandardized residual menjadi nilai absolut residual. Setelah itu, baru kita regresikan variabel independen X1 dan X2 terhadap nilai absolut residual. Baik, langsung kita praktikkan saja. Untuk mendapatkan nilai unstandardized residual, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, klik Linear. Selanjutnya, pada kotak dialog Linear Regression, kita pindahkan variabel independen, kualitas produk, dan kualitas pelayanan ke kotak independen. Kemudian variabel minat beli konsumen yang merupakan variabel Y kita pindahkan ke kotak dependen. Di sini metodenya adalah enter, kemudian kita klik save. Pada kotak residual ini kita aktifkan unstandardized. Ini yang akan memunculkan nilai residual. Kita klik continue. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah merupakan output dari proses untuk mendapatkan nilai unstandardized residual. Namun, bukan data ini yang kita tuju, tetapi yang kita tuju adalah untuk mendapatkan data dari unstandardized residual. Kita bisa lihat pada data dari lembar kerja SPSS. Nah, ini adalah nilai residual atau nilai unstandardized residual. Ini bentuknya ada yang positif, ada yang negatif. Kita buat dalam bentuk positif, yaitu dengan melakukan transformasi data nilai residual ini menjadi nilai absolut residual. Untuk mendapatkan nilai absolut residual dari nilai unstandardized residual, kita transformasikan nilai unstandardized residual ini. Caranya, kita klik transform, kemudian kita klik compute variable. Nah, pada target variable ini,
kita tulis absolute residual. Selanjutnya, pada kotak function group, kita klik all. Dan pada function and special variable, kita klik ABS atau absolute. Kita pindahkan ke kotak numeric expression dengan klik tanda anak panah ini. Selanjutnya, pada tanda blok ini, kita isi dengan nilai unstandardized residual. Caranya, pada kotak type and label ini, kita klik unstandardized residual, kemudian kita pindahkan unstandardized residual ini ke kotak numeric expression dengan klik tanda anak panah. Ini numeric expression sudah keluar ABS res 1 atau absolute residual. Selanjutnya kita klik OK. Kita kembali ke lembar kerja data SPSS. Nah, ini variabel dari absolute residual sudah ada, semuanya sudah berbentuk positif. Kemudian pada uji heteroskedastisitas dengan metode Glaser, kita akan meregresikan variabel independen, yaitu variabel X1 dan X2 terhadap nilai absolut residual. Langkah-langkahnya, klik Analyze, kemudian pilih Regression, klik Linear. Pada kotak independen, tetap diisi dengan kualitas produk X1 dan kualitas pelayanan X2. Kemudian pada kotak dependen ini diganti menjadi absolute residual. Caranya, kita klik, kita pindahkan dengan anak panah. Selanjutnya, variabel absolute residual kita pindahkan ke kotak dependen dengan klik, kemudian kita klik tanda anak panah. Kita cek pada residual unstandardized ini masih aktif atau tidak dengan cara kita klik save. Nah, kemudian pada kotak residual unstandardized ini kita nonaktifkan, kita buang tanda centangnya. Selanjutnya kita klik continue, kemudian kita klik OK. Berikut adalah merupakan hasil dari regresi variabel independen terhadap nilai absolut residual, dan pada tabel koefisien ini adalah merupakan hasil dari uji Glaser. Kita interpretasikan, kita pindahkan terlebih dahulu ke Word. Nah, ini kan lebih mudah ya, kita bisa tambahkan fontnya. Pada tabel koefisien ini adalah merupakan hasil dari regresi variabel independen, kualitas produk dan kualitas pelayanan terhadap variabel dependen, yang dalam hal ini variabel dependennya adalah merupakan nilai dari absolut residual. Untuk menyimpulkan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glaser, kita dapat membaca dari hasil nilai signifikansinya. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika lebih kecil 0,05, maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Di sini terlihat nilai signifikansi dari kualitas produk adalah 0,209. Artinya 0,209 ini lebih besar dari 0,05. Kemudian pada kualitas pelayanan terhadap nilai absolut residual, nilai signifikansinya adalah 0,881, di mana 0,881 ini lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan
bahwa kedua data ini tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah mempraktikkan cara uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot. Uji heteroskedastisitas menggunakan scatter plot adalah dengan melihat pola dari sebaran data pada grafik scatter plot. Baik, kita langsung praktekkan cara uji heteroskedastisitas menggunakan metode scatter plot. Kita kembali ke lembar kerja SPSS. Langkah pertama, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Regression, kita klik Linear. Selanjutnya, kita reset saja supaya variabel dalam kotak independen dan kotak dependen ini kembali kosong. Kita klik Reset. Nah, selanjutnya kita masukkan variabel independen ke kotak independen, yaitu kualitas produk sebagai variabel X1 dan kualitas pelayanan sebagai variabel X2. Kita pindahkan ke kotak independen. Kemudian pada kotak dependen kita pindahkan variabel minat beli konsumen sebagai variabel dependen. Kita klik plots. Pada kotak dialog linear regression plots kita pindahkan zbread ke kotak X, Z ke kotak Y. Kemudian kita klik continue, klik OK. Kita lihat hasil dari scatter plot atau grafik yang muncul. Kita pindahkan ke Word. Kita lakukan interpretasi atas output dari uji heteroskedastisitas scatter plot. Di sini titik-titik data menyebar di antara angka 0, yaitu di atas dan di bawah dari angka 0. Dan pada titik-titik data ini tidak membentuk pola tertentu. Jadi dapat disimpulkan pada scatter plot ini tidak terjadi adanya gejala heteroskedastisitas. Namun, apabila dengan menggunakan metode scatter plot ini dirasa masih membingungkan atau ambigu di dalam menginterpretasikan grafik, maka alternatif yang bisa digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas dapat menggunakan metode Glatzer. Kemudian bagaimana jika data pada model regresi ini terjadi gejala heteroskedastisitas? Maka solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas adalah satu, dengan melakukan transformasi data penelitian. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan dengan membuang data outlier yang kiranya menyebabkan terjadinya heteroskedastisitas. Kemudian yang ketiga adalah dengan menambah data sampel atau menambah responden supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi atau beragam. Tersebut adalah merupakan cara uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glatzer dan scatter plot. Apabila tutorial ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk like, kemudian subscribe, supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.